Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mengajak kalian semua datang ke perpustakaan untuk memberitahu kalian atau menginformasikan terkait materi yang kalian bingungkan. Siap. Jadi dari kalian sendiri apakah ada yang dibingungkan dari materi ini? Ada Materi lingkaran. Materi lingkaran. Ya, yang lain. Sama-sama. lingkaran juga. Lingkaran juga. Ya, apa yang dibingungkan? Ya. Matriks. Oke, matriks. Matriks. Oke, siap matriks. Jadi apa yang dibingungkan dari lingkaran dulu, wis? Dari lingkaran yang dibingungin itu cara nentuin rumusnya. Nanti ini maksudnya? Kayak contohnya diketahui juring sama panjang busur, cara nyari kelilingnya gimana? Oke, baik. Terus Sama kayak ini. sama juga. Kamu sama-sama. Oke. Nah. Oke. Kita jelasin lingkaran dulu ya. Jadi kan ya. Jadi di sini kan pasti kalian semua dapat ya materi lingkaran soalnya wajib. Nah, di lingkaran itu pasti ada yang namanya juring sama tembereng. Sama tembereng, apotema, juring, terus ada juga busur. Nah, busur itu ini biar saya gambar jari. Busur itu berada di luar lingkaran. Namanya juga busur, jadi memanfaatkan keliling lingkaran. Nah, untuk juring sendiri itu merupakan biasanya disebut potongan pizza. Orang-orang itu nyebutnya potongan pizza. Jadi di sini yang potongan pizza di sini itu ialah segitiga AOB. Nah, segitiga AOB di dalamnya ini yang saya arsir ini namanya juring. Nah, di lingkaran juga ada yang namanya tembereng. Tembereng ini ada dua komponen, yaitu ada busur sama tali busur. Ada busur AB sama tali busur AB juga. Nah, apotema sendiri, apotema itu ialah tengah-tengahnya dari tali busur. Tali busur tengah-tengahnya ke titik pusat gini. Ini namanya apotema. Jauh ini ada yang mau ditanyakan? Masih belum kayaknya. Masih belum. Tali busur ini ya? Ya, tali busur ini AB ini. Ini tali busur, ini busurnya. Kalau tahu panah pasti tahu ya. Kalau cari-cari emang. Jadi sudah pasti yang ini OB sama OA. Oke, lanjut. Kalau sudah paham semua, kita lanjut ke rumus juring sama panjang busur. Untuk menentukan panjang juringnya atau luas juringnya. Jadi, misal kita mencari juring segitiga AOB. Kita tuliskan seperti ini. Set. Nah, jadi mungkin kalian bisa nulis juring AOB, tapi lebih simpelnya saya biasanya nulisnya pakai simbol seperti ini. Jadi kalau busur itu kita simbolkan dengan busur melengkung seperti ini. Kalau juring kita sama kayak busur, cuman siku-siku sudutnya, bukan melengkung. Oke. Nah, kita tentukan panjang busur AOB, busur AB. Nah, luas juring AOB itu ialah sudut diketahui atau biasanya kita sebut theta per 360 derajat dikali, karena ini kita mencari juring dan juring itu terletak di dalam lingkaran, oleh karena itu kita memakai luas lingkaran. Oke, luas lingkaran. Rumusnya luas lingkaran? Ada yang tahu? Salah tahu. Hah? R kuadrat. Kali R kuadrat? Oh, bukan salah. Apa? 2 kali titik kali di. Bener aja. Ya nggak tahu bang. Luas lingkaran? Kali R nggak sih? Masih tahu, Bang? Oh, nggak tahu ya? Ya udah, jadi luas lingkaran itu pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Lalu, nah ini sudah luas juringnya. Nah, kita lanjut ke busurnya sekarang. Nah, busurnya ini berkembalikan dengan juring. Kalau juring terletak di dalam lingkaran, busur itu terletak di lingkarannya. Terletak di lingkaran, bukan di luarnya. Kalau di luarnya beda lagi. Ini di lingkarannya. Ya, ini lingkarannya. Jadi, untuk menghitung busurnya, kita menggunakan keliling lingkaran. Kenapa kita memakai keliling lingkaran? Karena itu tadi, busurnya itu terletak di lingkarannya. Nah, keliling lingkarannya apa? Ada yang tahu? Rumusnya ya? Ya, rumusnya.
PR kuadrat. Maksud Iki luas. Iki luas. Itu luas. Oh, Pakai apa? di Ditambah R kuadrat. Lah. Apa bedanya? 160. Astagfirullah. Nggak tahu juga, Bang. Kayaknya R. nggak ada. Nggak tahu ya? Oh, Pak. Ya udah. Jadi kelingkaran itu rumusnya 2πr. Oh, Ya, 2πr. Nah, sama ya. Kita menghitungnya memakai sudut yang diketahui per sudut total dari lingkarannya 360. I per 360 derajat. Derajat kali 2 I R. Nah, ini buat juring sama panjang busur. Dari sini apa ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ya? Tadi aja rumus sudah. Ya. Tadi kan kita sudah bahas 4 komponen ya. Apa saja tadi? Juring. Juring, Juring, bereng, sini, Panjang. busur. Ya, terus satu lagi? Apotema. Sekarang kita bahas dua sisanya yaitu apotema sama tembereng. Nah, buat mencari tembereng, kita bahas tembereng. Biasanya di soal itu munculnya luas tembereng. Luas tembereng. Nah, untuk mencari luas tembereng, kita memakai juring, memakai rumus juring. Ya, memakai rumus juring dikurangi sama luasnya segitiga yang diketahui. Luasnya segitiga tahu kan? Apa? Segitiga. Ya, segitiga, luasnya segitiga. Nggak tahu ya? Kayaknya betul kalau nyari itu kata sih. Oh, lupa ya? Oh ya, Lupa. Jadi luasnya segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Ah, itu. Apa tadi? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali. Ya, itu luas segitiga. Nah, untuk menemukan tembereng jadi itu menggunakan luas juring dikurangi sama luas segitiga. Bisa tulis saja. Itu dikurangi luas segitiga bagi 1. Jadi kalau nanti cari tembereng tapi yang diketahui cuma sudutnya ini dulu. Ya, itu saya ada yang mau ditanyakan di sini? Belum. Belum. Kita lanjut ke apotema. Nah, untuk menentukan apotema sendiri itu sebenarnya ada beberapa ketentuan. Nah, contohnya apotema itu bisa dicari pakai Pitagoras. Asalkan sudut dari pusatnya itu 90 derajat. Karena kan tegak lurus ya. Kita buat lingkaran dulu ya. Ini kan tegak lurus ya. Nah, kita bisa memakai Pitagoras kalau seperti ini. Kalau nggak bisa, berarti kita menggunakan setengah kali alas kali tinggi. Cuman tingginya itu kita memakai apotema. Tadi kan kita diketahui semisal jari-jarinya ya, jari-jari. Untuk mencari apotema, kita bisa menggunakan sudut yang diketahui, semisal itu 90 derajat, itu kita pakai Pitagoras. Jika tidak bisa, maka kita menggunakan rumus luasnya segitiga. Ya, ini ada yang mau ditanyakan? Kalau gini nggak usah Pitagoras. Kenapa? Sama? Kalau gini, Kalau juring? kalau segitiganya gini. Enggak 90 derajat. Ya, jangan Pitagoras. Pakai yang luas segitiga. Ya, yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum lanjut ke pembahasan contoh soal. Ya, tadi ini apa namanya depan? Ini namanya tembereng. Ya, jadi juring disimbolkan seperti ini, ujungnya segitiga. Kalau busur, cuma busurnya, lengkung ini, garis lengkung. Yang mau ditanyakan sampai sini? Gak ada ya? Ya udah, karena tidak ada, silakan kertasnya boleh dikeluarkan atau bukunya bisa dikeluarkan
sama alat tulisnya. Saya tulis soalnya. Oh, nggak apa-apa, bebas aja. Buat catatan aja siapa tahu. Nah, oke. Kita mulai ke soal Jika misal A, B, terus ini tempereng, terus ini curi, terus ini plus 60 derajat, ini 15. ini bisa dilihat ya. Ini ada sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran dengan jari-jari 20. Lingkaran AUB. Ya dicatat nggak apa-apa. Lingkaran AUB dengan jari-jari 20 cm dan mempunyai sudut pusat 60 derajat. Sudut pusat 60 derajat. Ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita pertama-tama tadi kita nyari 4 komponen yang sudah saya jelaskan tadi. Kita nyari yang luas jurinya dulu. Luas juring Ya, luas juri. diketahui sudut pusat Kita nyari luas juri. Masih ingat rumusnya belum? derajat. Masih ingat rumusnya? Masih ingat Apa? pi r kuadrat apa itu? Sebentar saya. Theta. Ya, Yang theta per 360 derajat 360 dikali pi r kuadrat Oh ya, betul sekali. Ya, kuadrat kurang kali hitungan luas lingkaran. Oke. Di sini kan sudah diketahui ya jari-jarinya 20, sudutnya 60. jadi Di sini sudutnya yang diketahui berapa? 60. Oke, kita masukin ke theta. theta. Theta tadi. So, Jadi 60 derajat per 360 derajat dikalikan 60 derajat dikali R-nya itu 20. untuk menentukan pi-nya. Di sini kita melihat jari-jarinya dulu. Kalau sekiranya jari-jarinya apa itu namanya bisa dibagi sama 7, itu kita pakai 22/7. Kalau semisal nggak bisa, kan ya kayak gini kan belakangnya 0 ya. Jadi lebih efektif kita memakai 3,14. Betul sih. Pi-nya 3,14 ya. dikali 20 kuadrat. Oke, ada yang bisa bicara nggak kira-kira di sini? 20 sama 20-nya kan masih kuadrat ya? Kan belum dioperasi, jadi nggak bisa bicara. Apa? Di hasil 60 dan 60 60. 20-nya 60 sama? 20-nya disederhanakan, jadi dijawab dulu. Dioperasikan dulu. Ya. Oke, boleh. Jadi 60 Jadi, 60 kali 20 kuadrat itu berapa? 20 kali 20 400. 400. Udah, ada yang bisa dicoret mungkin? ada Mana? 360 sama 60 itu Berapa? yang atasnya 1 jadi 1, yang bawahnya itu Nah, ya. Oke. Dengan 1/6. nah, ada lagi nih yang bisa dicoret sebenarnya. Nggak dicoret sih, maksudnya lebih dipindah. Ada yang hilang, yang harus dihilangkan. Ada yang harus dihilangkan, koma Komanya dia? 3,14 dihilangkan komanya, Hmm. nolnya tetap terusan Ya, itu kali. 400 berarti kali 4 Ya, itu. Masih Gak apa-apa. Gak apa-apa. 300 berarti 314 dikali 4 gitu. Komanya hilang. Ya. Karena kan udah 0. Oke. Nanti nolnya juga hilang. Ini yang maksud saya dihilangkan. Jadi makanya kenapa saya mikir apa itu ngomongnya pakai 3,14 karena di sini diketahuinya
jari-jari yang belakangnya itu 0. Jadi itu lebih mempermudah untuk menghitung. Karena itu tadi komanya bisa dihilangkan, yang 314. Jadinya lebih simpel. Jadi kita dapatkan 1/6 dikali 314. 314 kali 4 berapa? Bisa dihitung dulu, Bin. 12.252. Ya, 4 kali 4? 4 kali 4 itu 12. Loh, Salah maksudnya. berapa? 1256. Benar Oh sekali. iya, salah. 1256. Salah. Oke. Nah, di sini Salah tulis. 1/6 dikali 1,256. Kira-kira bisa dibagi nggak? 1,256 dibagi sama 6. Coba kita pakai porokapit ya. 6. 12 bagi 6, 2. 2 kali 6, 12. Oke. Kita kurangi. Bilang ya, 0. 5, 6-nya turun, 5, 6 turun. 5, 6 dibagi 6 berapa? 6. Oh, 5, 6. Itu 6. 9. Berapa? Yang paling mendekati? 9 ya? Berapa? 54 ya? 54. 9 kali 6, 54. 54. 2. Oke. 2. Berarti 3, Ya. Kita tambahin 0. Jadi kalau nambah 0, Koma. ini tambah koma. Set. Oke. 20 bagi 6. Paling Tiga. mendekati 3. 3. 3 kali 6. 3. Nah, 18. 18. 20 kurangi 18. 2. 3 lagi. Oke. 0 lagi. Ya, Sama ya? itu 3. 3. Jadi 3. Jadi seterusnya ini bakal 3 terus. Karena 3 terus, kita ngambil 2 angka belakangnya aja. Jadi 29,33. 9,33. Nah, satuannya itu sama dengan sentimeter persegi. Sentimeter kuadrat. Karena luas ya. Kalau luas itu sentimeter kuadrat. Beda sama keliling, sama panjang juga. Jadi ini jawaban. Oh, berapa? Itu masih Paham, alhamdulillah. paham. Iya. Setelah itu kita cari yang namanya Sekarang kita nyari komponen kedua. Panjang busur. panjang busur. Ini panjang busur. Jadi Panjang busur AB. busur. Ini panjang busur AB. Itu rumusnya busur itu pi per 360 derajat dikali kelilingnya lingkaran. Keliling lingkaran itu rumusnya sama dengan 2 pi r. Kita tuliskan. Sudutnya diketahui di sini berapa? Ya, 60. 60 derajat 60 per 360 kali 2 pi-nya berapa? Ya 3,14 ya, jam 14. 3,14 kali jari-jarinya berapa? 20. 20. Oke. Nah, ini kan tadi bisa disamakan ya. Coret-coret di 1,6. Ada yang Ya. lagi nggak yang bisa disamakan mungkin? 2 sama 2 sama 6. 2,6. Coret berapa? 1, 3. Dibagi berapa? 2. Bagi 2 kan ya? Ya, Ya, 1, berarti 3. 1, ini 3. Ada lagi nggak? Udah ya kayaknya. Sudah sih. Udah ya? Udah. Jadi 3,14 kali 20 itu berapa? Kan nolnya cuma 1 nih. Jadi Komanya hilangnya mundur ke belakang 1. mundur ke 4 kali 2 berapa? Jadi 62,8. Yes, benar sekali. 62,8 per 3. Oke. Bisa hitung mungkin? Yang mau? 6,8 28 bagi 3 gitu. bagi 3. Itu. Saya sambil nyari. Ini saya ngeblank ini.
Gue 3 kali lewat. Ya. Allah gampang. Oke, sudah nemu saya. Ya. Ya tadi 9 7 Nemu? kurangi 1 10 koma 10 berarti 9 oke 1 sudah Sudah nemu berapa? 29,3333 29. 2 24. 24 ya? Kan 29,333 itu jawaban saya 29,33 berarti sama dong sama luasnya. Harusnya beda. 20, Sama luas juring. wait 20 209,333 209. Nah, aduh salah gitu 20,333 Kita ambil Pak. Satuannya meter. Ini buat busur. Udah selesai. Terus kita tinggal bahas dua komponen lagi, yang tembereng sama apotema. Sekarang Tembereng kita sama bahas apotema. yang ini. Tembereng. Bahas tembereng dulu wis. Ya. Tembereng tadi rumusnya gimana? apotema Salah satu dari sini dikurangi sama Nih, jadi mana? juring AOP dikurangi dengan keliling Keliling. luas segitiga luas segitiga Oke. Kita tulis ya rumus juringnya. Sebenarnya kan ini sudah diketahui ya. Apa itu Ya, luasnya? iya. Jadi tinggal kita tulis saja nggak apa-apa. 29,33 kurangi. dikurangi Kita sekarang nyari luasnya segitiga. luas Rumusnya tadi apa rumusnya? alas setengah kali setengah alas kali Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya di sini berapa? alasnya di sini Ketika AUB ya. Ketika AUB. Tembereng itu ini. Kita nyari ini. Yang reaksi. Alas? Alas itu yang mana sih? yang Iya. Ya, gitu. Jadi gimana ini alas itu kan saya sudah apa itu ngomong ya. Kalau alas itu sama dengan jari-jari. alah. Jadi ini namanya alas. Ini alas segitiga. Kan ini segitiga. Ini segitiga ya. Alasnya alasnya itu 20. alah, nyopetan. Jadi kita tulis ya 20. 20 Nah, karena tadi kan saya jelasin juga ya, kalau apa itu namanya? Kalau sudutnya 90 kita bisa pakai Pitagoras. Kalau misal sudutnya tidak 90, berarti kita tidak pakai Pitagoras. Caranya gimana? Kita pakai apotema. Jadi sebenarnya ini harusnya apa itu namanya nyari apotemanya. Tapi nggak apa-apa. Ada juga sebenarnya, tapi saya biasanya itu pakai trigonometri. Tuh. Jadi kalian kan ya, itu namanya berapa ada yang nggak dapat, mungkin beberapa aja yang dapat. Jadi saya tulis saja di sini. Itu pakai sin sudut yang diketahui. Sin 60. Sin 60 itu sama dengan setengah ketiga. Kita pakai ya sini. Setengah ketiga. Kira-kira ada yang bisa dicoret nggak? Dua. Dua sama 20 berapa? 1 10 10 ya? Ya. Oke. Terus kita tulis sama ini 10 per 2 akar 3 itu berapa? 10 per 2 10 dibagi 2 5. 5 5 ketika 5 akar 3 oke. Jadi 29,33 dikurangi berapa tadi? 5 akar 3 5 ketika udah. Ini jawabannya. Hah? Yang mana? Ini jawabannya. Kenapa nggak bisa dioperasiin lagi? Karena mereka berdua itu jenisnya berbeda. Jenisnya berbeda. Yang satunya ada akarnya, yang satunya nggak punya. Jadi tidak bisa dioperasiin. yang satunya koma yang satunya akar Ya, betul sekali. Nggak apa-apa sih. Pokok yang ada akarnya kayak gini, itu bilangan irasional ya, bukan rasional. Ya. Jadi satuannya
karena ini luas tembereng, kita sentimeter kuadrat. Jadi kalau yang kita harus, kalau bisa dioperasiin harus bilangan Yang sama, bilangannya kayak, sejenis. oh ya, jadi Ya. nggak Jadi- ada akar atau selain. Jadi sebenarnya kalau semisal akar 3-nya ini dihilangkan, itu bisa dioperasiin. Nah, kalau semisal mau dioperasiin, kita bisa nambahin akar 3-nya. Itu baru bisa dioperasiin. Kalau semisal ini nggak ada dua-duanya, ya wis, bisa dioperasiin. Ini udah capai. Itu sekarang kita apotema. Akhir guys. Nah, buat nyari apotema itu kan tadi sudah diketahui luasnya ya. Oke. Apotema itu di sini. Apotema itu di sini. Sudutnya kan 60. Sudutnya 60. Berarti kalau dibagi dua kayak gini 20. 30. Ini anggap aja nggak ada ya. Kita pakai sudut ini aja yang kecil udah dibagi dua. 30 derajat. 30 derajat. Nah, sudah. Ini kita menentukan sisinya 20, sisi miringnya. Ini bentuk sudut siku-siku ya. Segitiga siku-siku maksudnya. Nah, jadi apa itu namanya? Sudut 30 ini berhadapan dengan sisi depannya segitiga. Nah, buat nentuin sudut segitiganya ini itu sama ya. Karena di sini kan sebenarnya segitiganya itu sama sisi. Sama sisi. Kalau sama sisi berarti sisinya segitiga ini sama semua. Jadi sudut apa itu sisinya yang tembereng ini, yang garis ini ya, tali busurnya itu sama 20. Jadi ini 20, ini juga 20. Nah, karena kita cuma nyari segitiga yang habis dibagi dua, berarti sisinya yang depan ini berapa? 10. Soalnya dibagi dua, 10. Nah, sekarang kita kan nyari bagian yang belum diketahui, apotemanya ini. Ya. Nah, kita bisa pakai Pythagoras. Pythagoras. Karena di sini kan yang diketahui sudah sisi depan sama sisi miring ya. Kita sekarang nyari sisi samping. Kalau semisal rumusnya Pythagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, C ini sisi miring. A sama B itu bisa sisi depan atau sisi samping. Nah, buat nyari sisi sampingnya, anggap aja ini samping ya. Ini samping. Jadi kita tinggal pindah ruaskan. Yang sudah diketahui dikelompokkan jadi satu. Yang sudah diketahui tadi apa? Sisi miring C sama yang B tadi sama berhadapan sama 10. Bisa. terhadap jari. Sudutnya berhadapan sama sisi ini. Ini namanya sisi apa? Apa tuh? Depan, samping, miring ada 3. Jadi kan biasanya sisi itu dilihat dari sudut yang diketahui. Misal sudutnya di sini. Nah, sudutnya sisi yang berada di depannya sudut ini namanya sisi depan. Jadi kalau semisal sisinya itu berhempit atau bersebelahan sama sudutnya kayak gini, itu sisi samping. Nah, sedangkan sisi miring itu sisi terpanjang. Sisi terpanjang kan ini 20. Ya, gitu. Jadi yang sudah diketahui apa aja tadi selain sisi miring? Sisi panjang. Ya, benar. Depan boleh. Sisi depan. Ya, sisi depan. Benar sekali. Saya. Jadi kita pindah ruaskan B kuadrat karena kita mencari sisi samping sama dengan ini pindah ruas ya ke kiri. Berarti C kuadrat kurangi A kuadrat. Ini dari minus karena A-nya pindah ruas ke kiri. Sudah. Sekarang kita cari C kuadrat. C kuadrat berarti 20 kuadrat. 20 kuadrat kurangi A kuadrat. A-nya tadi berapa? 10. Ya. 10 kuadrat. Nah. Oke, sekarang kita operasiin. 20 kuadrat itu berapa? 100. 200 dikurangi 10 kuadrat 100. ya. Nah, sama dengan 100 kurangi 100. Nah, ini B kuadrat. Kita kan nyari B-nya. Berarti kuadrat dari B-nya ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi akar. Ya. Jadi sini ya.
dikali B sama dengan akar dari 300. Akar dari 300. 150. 150. Nah, bilangan akar berapa? Bilangan berapa yang bisa dikuadratkan sehingga keluar dari akarnya? Bilangan berapa yang hasilnya 300? Berapa kali berapa yang hasilnya 300? Terus itu bisa dikeluarkan dari akarnya. 150 kali 2. 150 kali 2. 150 Salah, akar 150 bisa Anu. 300 Ada, itu ada. berapa kali berapa sih bilangnya? 10 kali 30. 10 kali 30. Bukan. 10 kali 0 oh iya 12 kuadrat bukan 30 kuadrat bukan 20 kuadrat bukan 10 kuadrat. Oke, kita pakai ini deh. Benar. Namanya ini aja. Kita ambil dulu 1. 300. Nah, 1 kali berapa yang hasilnya 300? 300 kan ya? 1 kali 300. Sekarang 2 kali berapa hasilnya 300? 150. 150. Benar. Sekarang 3 kali berapa yang hasilnya 300? 100. 3 kali 100. Nah, 100 bisa dikuadratin nggak? Di akar nggak? Berapa kuadrat yang hasilnya 100? 20 kali 5 bukan Jauh dong. 15. 10. 10. Ya, 10. 10 kuadrat. 10. 10 kuadrat itu 100. Nah, di sini sudah nemu bilangan kuadrat yang bisa diakar. Kembali lagi. Jadi 300 itu sama dengan 100 kali 3. 3-nya kan bisa diakar. Maksudnya 100-nya kan bisa diakar ya. Jadi 10. Nah, berarti 10-nya bisa keluar dari kurung, dari akarnya maksudnya. 10 akar 3. Jika nemu bilangan yang tidak bisa diakar kuadratan ini, kita nyari dulu berapa kali berapa, dan salah satu dari yang sudah kalian kalikan itu bisa diakar kuadratkan atau diakar terus bisa keluar dari akarnya ini. Ini sudah jawaban ini. 10 akar 3. 10 akar 3. 23 cm. Ya. Karena putih. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah